yang pemaaf dan bagi hamba yang tawadu, karena Allah SWT akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf, dan bagi hamba yang tawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Muslim, hadis riwayat Muslim dalam kitab Mishkat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah SWT akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf, dan bagi hamba yang tawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Muslim Mishkat. Keterangan dalam hadis ini terkandung 3 masalah, yakni yang pertama, secara lahiriah sedekah itu akan mengurangi harta seseorang, akan tetapi pada hakikatnya hartanya tidak akan berkurang. Bahkan sebagai gantinya, orang yang bersedekah pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat, sebagaimana telah diketahui dari ayat-ayat yang terdahulu. Bahkan ketika di dunia, sebagian besar balasan akan diperoleh, sebagaimana telah ditunjukkan dalam ayat yang ke-14 yang lalu. Pada ayat ke-20 ditegaskan bahwa sesuatu yang diimpakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah SWT akan membalasnya. Keterangan ayat tersebut juga telah dikuatkan oleh beberapa hadis Nabi SAW. Sedangkan pada hadis yang kedua telah dituliskan tentang sabda Nabi SAW bahwa setiap hari 2 malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang membelanjakan hartanya, dan binasakanlah orang yang menahannya. Abu Kabsyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, saya bersumpah atas 3 masalah, kemudian akan saya beritahukan suatu masalah yang khusus kepada kalian. Jagalah baik-baik. Ketiga masalah tersebut adalah yang pertama, harta seseorang tidak akan berkurang karena bersedekah. Kedua, barang siapa dizolimi namun dia bersabar, maka karena kesabarannya itu Allah SWT akan menambah kemuliaannya. Ketiga, barang siapa membuka pintu meminta-minta kepada orang-orang, maka Allah SWT akan membukakan pintu kefakiran untuknya. Setelah 3 masalah ini, ada satu masalah yang akan saya sampaikan kepada kalian agar kalian menjaganya, yakni di dunia ini ada 4 jenis manusia. Pertama, orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmunya itu ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhadap hartanya, yaitu ia tidak menggunakannya kecuali dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menggunakan hartanya untuk bersilaturahim, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunaikan hak-haknya. Manusia jenis ini mempunyai derajat yang paling tinggi. Yang kedua, orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia telah memiliki niat yang besar, yang benar. Ia berangan-angan seandainya dia mempunyai harta, ia berkeinginan untuk menafkahkannya untuk beramal soleh. Karena niatnya itu, Allah SWT memberikan pahala yang sama dengan golongan yang pertama. Manusia golongan pertama dan kedua ini seimbang dalam segi pahala. Ketiga, orang yang telah diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tak diberi ilmu. Ia melakukan kesalahan dengan hartanya, yakni membelanjakan hartanya untuk hal yang sia-sia, tidak perlu main-main, dan menuruti hawa nafsunya. Ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hartanya, tidak bersilaturahim, dan tidak mengikuti yang hak. Orang yang demikian ini pada hari kiamat akan mendapatkan tempat yang paling buruk. Yang keempat, orang yang tidak diberi ilmu dan juga tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berangan-angan apabila dirinya mempunyai harta, maka ia akan menggunakannya seperti sipolan orang yang ketiga. Orang ini mendapatkan dosa karena niatnya. Orang seperti ini bernasib sama dengan orang yang ketiga. Dalam kitab Mishkat diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, ia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, harta tidak berkurang dengan bersedekah, dan apabila seseorang mengulurkan tangannya untuk bersedekah, maka sebelum harta tersebut sampai ke tangan orang fakir,
harta tersebut sudah sampai di genggaman kudratnya Allah yang maha suci, yakni sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengulurkan tangannya untuk meminta-minta, padahal tanpa meminta pun dia sudah cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu kemiskinan. Dalam kitab At-Targhib, Qais bin Sila Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahwa saudara-saudaranya telah mengadu kepada Nabi SAW tentang dirinya yang banyak berbuat mubazir dan menggunakan harta dengan boros. Maka ia berkata, "Ya Rasulullah, saya menggunakan bagian dari kebun saya dan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta menjamu orang-orang yang mengunjungi saya." Lalu Rasulullah SAW menepukkan tangan beliau ke dada Qais bin Sila Al-Ansari radhiyallahu anhu sambil bersabda hingga 3 kali, "Belanjakanlah hartamu, maka Allah SWT akan membelanjaimu." Tidak berapa lama kemudian ia berangkat dalam satu perjalanan jihad. Ia telah memiliki kendaraan sendiri dan dialah orang yang mempunyai kekayaan yang paling banyak dibandingkan orang lain di kalangan kaumnya. Dalam kitab At-Targhib, mereka yang menginfakkan hartanya dengan penuh perhitungan tidak memiliki harta seperti yang dimilikinya, karena ia bersedekah tanpa perhitungan. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu meninggal dunia, dan bersegeralah kamu pada amal kebaikan sebelum kamu sibuk dalam pekerjaanmu masing-masing, dan kuatkanlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, perbanyaklah sedekah baik dengan terang-terangan maupun dengan diam-diam, agar kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong dan kerugianmu akan diganti." Dalam kitab At-Targhib, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah pertolongan rezeki melalui sedekah." Sebuah hadis menyebutkan bahwa sedekah akan memperbanyak harta, kanzul ummal. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, "Turunkanlah rezeki kalian dengan bersedekah." Hadis dalam kitab Kanzul Ummal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku bersumpah dengan 3 perkara. Pertama, dengan bersedekah harta seseorang tidak akan berkurang. Kedua, hamba Allah SWT yang dizolimi tetapi bersabar untuk memaafkannya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya. Ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta kecuali Allah SWT akan membukakan pintu kefakiran baginya." At-Targhib. Abu Salamah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sedekah itu tidak mengurangi harta, maka bersedekahlah." Durrul Mansur. Secara lahiriah yang dimaksud tidak berkurang adalah bahwa Allah SWT akan memberi ganti yang lebih baik dengan sangat cepat. Habib Anjami rahmatullahi alaihi adalah seorang syekh yang sangat terkenal. Pada satu ketika istrinya telah menyiapkan tepung gandum untuk membuat adonan roti. Ia pergi ke rumah orang lain untuk meminta api. Ketika ia meminta api, datanglah seorang pengemis. Kemudian Habib Anjami rahmatullahi alaihi memberikan tepung tersebut kepada pengemis itu. Setelah istrinya pulang hendak membuat roti, betapa terkejutnya ketika tepung yang telah disiapkannya sudah tidak ada. Istri Habib Anjami rahmatullahi bertanya pada suaminya, dan suaminya menjawab, "Tepung itu telah saya sedekahkan." Mendengar jawaban tersebut, ia berkata, "Subhanallah, engkau tidak tahu bahwa hanya tepung itu yang ada untuk hari ini di rumah kita. Sekarang apa makanan untuk kita? Kita juga memerlukan makanan." Sebelum ia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba datanglah seseorang dengan membawa satu mangkok besar yang penuh berisi roti dan daging. Habib Anjami rahmatullahi alaihi berkata, "Lihatlah, begitu cepat tepung berubah menjadi roti. Lauknya pun sudah ada sebagai tambahan." Dalam kitab Ar-Raud. Kejadian seperti itu juga sering kita alami. Tapi karena tidak adanya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menganggapnya sebagai perkara yang terjadi secara kebetulan. Padahal itu kita dapatkan karena kita menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Keutamaan amalan masjid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibana il masajid bidur
wa an tunazzafa wa tutayyiba. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah memerintahkan agar masjid dibangun di perkampungan, dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Hadis riwayat Abu Daud, bab membangun masjid di perkampungan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan agar masjid dibangun di perkampungan, dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Hadis riwayat Abu Daud. An Anas anna imra'atan kanat talqutul qada minal masjid fatuwaffiyat falam yu'dhanin nabiy sallallahu alaihi wasallam bidafniha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata lakum mayyitun fadinuni wa shalla 'alaiha wa qala inni ra'aituha fil jannah lima kanat talqatul qada minal masjid. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang perempuan yang biasa memunguti kotoran di masjid meninggal dunia, sedangkan Nabi SAW tidak diberitahu tentang penguburannya. Lalu Nabi SAW bersabda, jika ada yang mati di antara kalian, beritahukanlah kepadaku. Beliau pun mensalatkannya dan berkata, sungguh aku melihatnya di dalam surga karena ia biasa memunguti kotoran di masjid. Hadis riwayat Tabrani. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan yang biasa memunguti kotoran di masjid meninggal dunia, sedangkan Nabi SAW tidak diberitahu tentang penguburannya. Lalu Nabi SAW bersabda, jika ada yang mati di antara kalian, beritahukanlah kepadaku. Beliau pun mensalatkannya dan bersabda, sungguh aku melihatnya di dalam surga karena ia biasa memunguti kotoran di masjid. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Perawinya adalah perawi yang sahih. Hadis-hadis Nabi SAW tentang zikir. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'athani Allahu min bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaib al katsir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa ambatatil kala awal wal ushb wal katsir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu wa saqau wa zara'u wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsik ma'an wa la tumbitul kalla fadhalika masalu man faquhu fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masala man lam yazfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya adalah seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah. Di antara tanah itu ada yang subur, dapat menyerap air hingga menumbuhkan banyak tumbuhan dan perumputan. Di antaranya ada pula yang permukaannya keras namun dapat menampung air. Dengan sebab tanah ini Allah SWT memberikan manfaat kepada manusia sehingga mereka bisa minum, mengairi tanaman dan bercocok tanam. Sebagian hujan ada yang jatuh ke sebidang tanah lain yang merupakan hamparan tanah yang gersang, tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah perumpamaan orang yang paham mengenai agama. Allah SWT memperoleh manfaat. Begitulah perumpamaan orang yang paham mengenai agama Allah dan memperoleh manfaat dari petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya. Ia sendiri paham dan ia pun mengajarkannya. Demikian pula perumpamaan orang yang tidak peduli dengan perkara tersebut dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Hadis riwayat Bukhari, bab keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, nomor 79. Keterangan panjang. Makna dari perumpamaan ini adalah bahwa tanah ada 3 macam. Demikian pula manusia. Jenis tanah yang pertama adalah yang bisa mengambil manfaat dari air
sehingga bisa hidup kembali setelah tadinya mati. Ia pun bisa menumbuhkan tanaman sehingga manusia dan hewan bisa memanfaatkannya. Demikianlah jenis manusia yang pertama, adalah orang yang ketika datang petunjuk dan ilmu kepadanya, ia menyimpannya di dalam hati, kemudian hatinya pun menjadi hidup, lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian, ia sendiri memperoleh manfaat dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Jenis tanah yang kedua adalah yang tidak bisa memperoleh manfaat untuk dirinya, akan tetapi masih berfaedah, yaitu menampung air untuk makhluk-makhluk yang lain, sehingga manusia dan hewan bisa memperoleh manfaat. Demikian juga jenis manusia yang kedua, mereka mempunyai hati yang bagus, daya ingatnya, namun tidak memiliki pikiran yang cerdas, dan juga tidak mempunyai kesungguhan dalam mengamalkannya. Jadi mereka menghafalkannya, sehingga para ahli ilmu datang mengambil ilmu dari mereka agar bisa memperoleh manfaat dari mereka, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jenis manusia ini memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang dia peroleh. Jenis tanah yang ketiga adalah hamparan tanah merah yang gersang, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ia tidak bisa memperoleh manfaat dari air hujan dan juga tidak bisa menampungnya untuk dimanfaatkan oleh makhluk yang lain. Demikian pula jenis manusia yang ketiga, mereka tidak mempunyai hati yang bagus, daya hafalnya, tidak pula daya nalar yang baik. Jadi ketika mereka mendengar suatu ilmu, mereka tidak bisa memperoleh manfaat darinya, tidak pula menghafalkannya supaya bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jenis manusia yang pertama tersebut adalah orang yang bisa mengambil manfaat dan juga bermanfaat. Jenis manusia yang kedua adalah yang bermanfaat tapi tidak bisa mengambil manfaat. Jenis manusia yang ketiga adalah yang tidak bermanfaat, tidak pula mengambil manfaat. Dalam kitab Umdatul Qari jilid 2 halaman 79. Insyaallah apa kita baca, kita dengar, kita niat mengamalkan, niat menyampaikan. Kita tutup tasbih kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.